Selamat malam kepada Bu Idvi dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil kajian mengenai salah satu bentuk layanan publik yang sangat dekat dengan masyarakat, yakni layanan pembuatan SIM atau yang biasa kita kenal dengan surat izin mengemudi. Di sini ada saya sendiri, Felicia Amanda, dan rekan saya Ricci, Beatrice, Venela, dan Adiba. Pembuatan surat izin mengemudi merupakan bagian dari layanan publik yang menunjukkan peranan negara dalam menjamin hak warga untuk berkendara secara legal, aman, sekaligus menjaga ketertiban lalu lintas. Nah, jika kita lihat dari perspektif ekonomika publik, layanan pembuatan SIM termasuk kategori barang publik karena manfaatnya bersifat luas dan dinikmati bersama oleh masyarakat. Namun dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang mengeluhkan adanya berbagai kendala dalam proses pembuatan SIM. Nah, beberapa di antaranya yakni proses yang lama, informasi yang kurang jelas, ujian praktik yang dianggap sulit, hingga adanya dugaan pemungutan liar. Masalah-masalah ini tentu berdampak pada kepercayaan publik dan efektivitas pelayanan itu sendiri yang akhirnya bersifat negatif. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meninjau ulang sistem layanan ini agar lebih berkualitas, cepat, transparan, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, melalui presentasi ini, kami akan memaparkan hasil survei dan analisis yang kami lakukan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan apa saja serta memberikan masukan terhadap sistem layanan publik ke depannya. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri, kami mengambil tiga, yaitu yang pertama, apa saja kendala yang dihadapi masyarakat dalam proses pembuatan SIM. Lalu yang kedua, ada bagaimana penilaian masyarakat terhadap pelayanan petugas dan fasilitas Satpas. Lalu untuk yang ketiga, sejauh mana proses pembuatan SIM sudah dianggap transparan dan bebas pungutan liar. Lalu untuk slide selanjutnya, itu ada kendala dalam proses pembuatan yang mana kesulitan ujian praktik itu juga banyak responden mengeluhkan ujian praktik ini. Nah, khususnya ujian lapangan yang terlalu sulit dan tidak realistis dengan kondisi di jalan raya. Lalu untuk yang kedua, itu ada waktu penyelesaiannya itu sangat lama. Nah, sebagian besar responden juga menyebut bahwa proses pembuatan SIM ini juga memakan waktu lebih dari 5 hari. Lalu, untuk yang ketiga, di mana kurangnya informasi, minimnya informasi tentang prosedur persyaratan jadwal layanan dan lokasi tes kesehatan atau psikotes yang menyulitkan pemohon. Lalu untuk slide yang ke selanjutnya itu ada penilaian terhadap pelayanan dan fasilitas. Nah, pelayanan petugas ini juga umumnya dinilai cukup hingga sangat baik, yang mana meskipun adanya kritik terhadap sikap beberapa petugas yang kurang komunikatif atau terlalu kaku, namun fasilitas Satpam ini di kota besar fasilitasnya itu lebih baik, di mana ruang tunggunya itu yang nyaman, antrian elektroniknya juga sudah memadai. Nah, sedangkan di daerah yang masih kurang atau memadai itu juga kurang memadai itu juga terlihat dari toilet yang kotor, dengan parkiran yang sempit atau antriannya manual. Lalu dari slide selanjutnya itu ada transparansi, di mana transparansi itu isu pungli dan SIM tembaknya itu beberapa responden menyebutkan bahwa masih adanya praktik tidak resmi seperti SIM tembak yang menunjukkan lemahnya pengawasan. Lalu yang untuk kedua, kurangnya informasi biaya dan prosedur, di mana ini juga minimnya informasi resmi membuat masyarakat itu rentan terhadap percalonan dan layanan yang tidak resmi. Lalu untuk yang ketiga, solusi yang diperlukan itu penyebaran informasi yang luas dan transparan melalui berbagai media agar tidak tergantung pada pihak ketiga. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini kami akan membahas hasil survei yang telah kami lakukan, yang dimana
kami mendapatkan 23 responden dengan berbagai usia dan berbagai pekerjaan juga, dan di sini kebanyakan ada dari pelajar dan karyawan swasta. Nah, dan di sini kita bisa melihat bahwa ada beberapa kota-kota yang menjadi sebuah perhatian. Yang pertama, kita mendapatkan kurang lebih 7 responden dari kota Surabaya dan berbagai kota-kota lainnya. Yang kedua ada Sidoarjo dan Malang dan sebagainya. Dan di sini kita melihat ada beberapa pengalaman yang cukup untuk bisa kita menilai. Yang kebanyakan di sini ada di SIM C, SIM A, dan perpanjangan SIM. Dan di sini kita melihat ada berbagai cara untuk para responden ini mengajukan permohonan SIM yang biasanya dilakukan secara langsung di Satpas. Dan di sini kita melihat ada beberapa waktu penerbitan SIM. Dan juga ada yang mengalami proses kendala dari beberapa responden kami. Dan berikutnya ini. Oke, kita lanjut saja. Nah, menurut kelompok kami akan memberikan rekomendasi dan saran. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan pembuatan SIM, ini sangat diperlukan juga dengan kebijakan yang menyeluruh dan berbasis kebutuhan masyarakat. Yang artinya, salah satu kebijakan-kebijakan yang diperlukan adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yaitu yang pertama adalah digital layanan melalui aplikasi seperti Digital Korlantas atau Super App yang ada di Samsat, yaitu dapat memfasilitasi unggah dokumen dan penjadwalan ujian serta informasi SIM keliling dan percetakan status permohonan. Digitalisasi ini diharapkan untuk mengurangi antrean fisik dan meningkatkan transparansi, dan juga sangat penting untuk bisa melihat untuk format ujian praktik SIM perlu direvisi agar lebih realistis dan sesuai dengan kondisi berkendara di jalan raya. Dan juga karena ada banyak pemohon merasa ujian saat ini terlalu teknis dan tidak relevan, informasi yang terkait ini sangat perlu karena banyak sekali masyarakat yang menjadi kesusahan akibat ujian teknis tersebut. Dan juga untuk lebih dikuatkan di informasi terkait jadwal dan lokasi layanan SIM keliling secara terbuka dan real time, supaya masyarakat lebih mudah bisa mengakses layanan ini tanpa ada terjadi salah paham atau penumpukan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan rekomendasi dan saran yang kedua. Di sisi lain, layanan pemeriksaan kesehatan dan psikotes sebaiknya diintegrasikan dalam satu lokasi. Jadi ini bisa dilakukan melalui kerjasama dengan klinik dan psikolog resmi untuk memudahkan pemohon. Nah, pengawasan terhadap praktik ilegal ini seperti SIM tembak juga perlu diperketat melalui penggunaan teknologi dan pelibatan masyarakat guna menciptakan layanan yang adil dan akuntabel. Terakhir, pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan uji coba SIM seumur hidup bagi kelompok tertentu, seperti pengemudi lansia yang terbukti tertib, untuk menyederhanakan birokrasi dan mengurangi beban administrasi yang ditemukan di lapangan, serta menciptakan layanan publik yang lebih efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.